Tongkol, tongkol komo, atau tongkol kurik adalah sejenis ikan laut dari suku Scrombidae. Ikan jenis ini hidup di perairan dangkal dekat pesisir di kawasan Indo-Pasifik Barat. Tongkol merupakan salah satu jenis ikan tangkapan yang penting bagi nelayan. Dalam perdagangan internasional, tongkol dikenal dengan nama kawa-kawa, little tuna, mackerel tuna, atau false albacore. Ikan ini bersifat epipelagis dan neritik, dengan kemampuan menjelajahi perairan-perairan terbuka bersuhu 18-29 derajat Celcius. Tongkol komo tidak memilih-milih mangsa. Makanannya terdiri dari udang, cumi-cumi kecil, sotong, dan aneka jenis ikan. Ini dia pemirsa ikan tongkol, salah satu ikan yang paling favorit di Indonesia. Nih saya langsung aja ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pedagang ikan tongkol. Di sini ada penjualnya, ada Ibu Rosila ya Ibu ya. Ibu, saya mau beli dong yang ini nih Bu. Ini bagus ya Bu ikan tongkolnya. Ibu, tapi mau tahu dulu sebenarnya untuk cara memilih ikan tongkol yang bagus itu seperti apa sih Bu? Ya seperti ini kan, kalau misalnya jelek dipegang aja udah nggak bisa, lembek. Selain kulit juga ya, dari matanya juga ya Bu ya. Bu, ini kan banyak jenis ikan nih Bu ya. Sebenarnya ikan tongkol itu ciri-ciri secara fisiknya supaya kita bisa gampang bedain itu seperti apa sih Bu? Ya kalau tongkol kan macam-macam. Kalau seperti ini tongkol abu-abu yang paling enak. Oh ya. Gitu, tongkol abu-abu. Ya kan ada 3 macam, ada yang tongkol putih, ada tongkol cakalang. Oh gitu. Yang paling enak tuh paling lembut dagingnya tongkol ini tongkol abu-abu. Kalau dari fisiknya ini pemirsa ya, kalau Anda lihat ini ikan tongkol yang khas itu adalah ada kulitnya berwarna hitam ya di sebelah sini ya Bu ya. Namanya tongkol abu-abu. Namanya tongkol abu-abu. Oke. Nah, selain yang membedakan nih Bu, selain bentuk fisiknya yang seperti ini, dagingnya itu beda dengan daging ikan lain tuh. Ikan tongkol tuh kayak gimana sih teksturnya? Biar tongkol, biar sama-sama jenis tongkol, warnanya juga beda loh. Oh gitu, jadi warna dalam dagingnya gitu beda. Kalau ini putih. Oke. Dagingnya putih kalau yang abu-abu. Kalau gitu, Ibu, ini saya minta tolong dong dipotongin. Kalau untuk cara motong ikan tongkol ada yang berbeda nggak dengan ikan? Berbeda. Oh ada cara khususnya ya? Kadang dipotong bulat, kadang dipotong kotak gitu. Oke, boleh Bu? Sesuai Pembelinya ya. Nah ini pemirsa sudah dipotong-potong ya sama Bu Rosila tadi ya, jadi seperti ini nih. Ternyata cara memotongnya gitu ya Bu, kalau untuk dikonsumsi sendiri atau ini biasa juga kita temukan di pedagang-pedagang ikan yang memang tidak menjual ikan utuh ya, tapi udah dipotong. Ternyata caranya seperti itu. Ini katanya Bu Rosila, kalau untuk konsumsi pribadi di rumah Anda mau masak sendiri potongnya seperti ini pemirsa. Tapi kalau untuk dijual beda lagi ya Bu ya? Beda lagi. Bulat-bulat biasanya potongnya. Oke Ibu, kalau gitu sambil dimasukin deh. Saya mau tanya Bu, kalau untuk cara membersihkannya ikan tongkol nih Bu, emang bener ada racunnya Bu? Gak ada sih. Ada juga yang dibilang katanya kalau makan tongkol alergi. Gatel gitu ya Bu ya? Sebagian juga. Sebagian orang ya memang kayak gitu. Ibu makasih udah kasih tips-tipsnya juga pemirsa. Jadi untuk Anda yang mau beli ikan tongkol ya, tadi diperhatikan tuh 2 hal tadi untuk memilih ikan tongkol yang segar untuk dikonsumsi. Kekayaan laut Indonesia menawarkan ratusan jenis kreasi hidangan laut yang lezat. Hidangan berbahan dasar ikan tongkol juga demikian. Maka tak heran jika para penikmat ikan tongkol pun memiliki menu olahan kesukaan masing-masing. Saya biasanya digulai. Kalau aku sukanya digoreng di saus sama tomat. Saya kalau masak ikan tongkol biasa dicabein. Yang saya tahu sih memang dia bagus karena proteinnya tinggi dan mengandung omega 3 ya. Hanya itu aja sih yang saya tahu. Yang aku tahu ikan tongkol itu zat besinya tinggi. Gizinya lebih tinggi, untuk anak-anak juga kan bagus gitu. Ikan tongkol memang menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia. Sayangnya, ada sebagian orang yang justru memiliki masalah ketika menikmati ikan laut ini. Mereka mengalami gatal-gatal. Lantas benarkah ikan tongkol mengandung racun yang bisa memicu alergi bagi mereka yang menyantapnya? Simak penjelasan dokter berikut ini dalam Ayo Hidup Sehat. Sedap banget ya ikan tongkol ya. Coba hitung berapa tongkol ada di sini?
ada 1 tongkol, 2 Yang cepet, yang cepet. Jangan Yang cepet. hati-hati. Nah, ini ya, coba dibikin asam pade kayak gini. Ya Allah, enaknya. Onde mande, ambo iko sukos. Ini harusnya makan pakai nasi nih. Coba mana nasinya? Nasinya kurang ya. Ya. Ini ternyata khasiatnya kayak apa, Dok? Nah, ini ikan sebenarnya dikenal sebagai salah satu makanan yang paling sehat nih. Jadi ikan itu daging yang sehat dimakan. Tapi Karena- ada yang alergi ternyata ya? Iya, alergi pada daging. Itu kasihan deh kalau Iya, alergi. betul sekali. Kasihan banget, dia nggak bisa mendapatkan. Nah, kita panggil aja narasumber pada hari ini. Ya. Dr. Ida, spesialis gizi klinik. Halo, Dokter Ida, spesialis gizi klinik. Ini tadi karena Kak Bekti tidak mau disuruh ngitung ikan tongkol. Saja, Victor atau Ya, betul. mitos atau fakta? Fakta atau mitos ini, Dok, konsumsi ikan tongkol dapat membantu perkembangan otak. Fakta atau mitos itu, Dok? Ini fakta. Fakta loh. Nah, Kenapa supaya tuh, Dok? ngomongnya Ya. bisa cepat, Yes. konsumsi yang Nah, banyak. oh, betul ya, baik, Dok. Jadi otaknya loncatnya bagus. Oke, gini. Ikan tongkol ini adalah salah satu yang namanya oily fish. Oily Jadi fish. ikan laut yang banyak mengandung lemak-lemak yang bagus untuk kesehatan. Nah, lemaknya lemak apa aja yang bagus? Ya. Lemaknya namanya omega 3. Nah, omega 3 itu ada 2 partikelnya, ada 2 bagiannya yang sangat bagus, yaitu EPA dan DHA. Dan DHA ini sangat baik sekali untuk perkembangan otak, sel otak ya. Jadi bagus sekali. Jadi ini adalah suatu fakta bahwa kalau kita makan ikan laut, terutama yang oily fish, itu memang bagus sekali untuk sel otak. Baik. Aduh, mudah-mudahan nih orang yang pengen makan ikan tongkol nggak keracunan ya. Karena soalnya katanya ada isunya nih, katanya ada racunnya katanya. Jadi mereka takut makan. Jadi itu menimbulkan alergi atau efek gatal. Mitos atau fakta? Nah, ini adalah mitos. Oh, mitos. Iya. Jadi tidak Gini. menimbulkan efek gatal. Bukan, Ya. menimbulkan mengandung racun. Oh, Sebetulnya oke. dia tidak ada racunnya ya. Oke. Jadi racun yang sering ditakutkan dari ikan-ikan laut itu biasanya adalah merkuri. Ya, merkuri, kemudian ada PCB, kemudian ada juga ada dioksin ya, seperti racun-racun. Racun itu racun apa sih? Racun kontaminasi dari lingkungan. Oh, Ya. lingkungan. Jadi laut yang sudah terkontaminasi dengan limbah-limbah itu, nah itulah yang bisa meracuni. Begitu. Nah, tapi yang ada di awam adalah kok kalau makan ini kulitnya pada gatel. Nah, itu bukan racun, itu namanya alergi terhadap protein Oh, ikan. gitu. Dan ikannya bukan karena racunnya Bukan ya. racunnya. Karena ikan tongkol itu tidak ada racun. Tetapi apakah ikan tongkol itu mengandung merkuri? Itu fakta atau mitos? Nah, merkuri itu bisa aja ada di daging ikan. Jadi? Ya, jadi ini bisa menjadi satu mitos juga, bisa Oke. jadi satu fakta juga. Oke. Tergantung. Jadi Tergantung. ikannya adanya di mana? Kalau ikannya hidupnya di daerah yang perairan yang bersih, yang tidak ada kontaminasi, maka ini adalah mitos. Oke. Ya. Tergantung polusinya juga. Tergantung Makanya hati-hati polutannya, juga. iya. Ya kita kalau makan juga dari mana nih diambilnya ya. Betul. Nah, tuh, betul. Nah sekarang kalau misalnya kita makan ikan tuh kadang-kadang kan kayak gini. Saya terus terang kadang-kadang nggak bisa bedain nih yang mana ikan tongkol. Ya. Nah, katanya kalau makan ikan tongkol ini istri saya baru melahirkan nih. Katanya jadi dulu dibilang kalau ikan tongkol ini katanya itu menghambat pertumbuhan janin pada ibu hamil. Mitos atau fakta? Ini mitos banget. Oh, mitos ya. Mitos. Jadi ibu hamil boleh nggak makan? Boleh makan ikan, tapi yang paling sering ditakutkan adalah ikannya terkontaminasi. itu. Nah, itu yang ditakutkan oleh dokter-dokter. Makanya orang-orang suka bilang, oh jangan makan ikan, takut nanti anaknya terkontaminasi dari merkuri. Bisa aja. Jadi usahakan untuk mengurangi tingkat kontaminasi, carilah ikan yang segar, Ikan yang jangan segar. ikan yang sudah diawetkan. Misal di kaleng-kaleng kan banyak sekali tuh Nah, jual. betul. Nah, jangan pilih yang model seperti itu, tapi pilihlah ikan yang segar ya. Baik. Nah, ini membedakan ikan tongkol dengan ikan cakalang itu seperti apa? Kita akan membahasnya. Jadi kan tadi Dokter Vito kan nanya-nanya tuh, nggak bisa ngebedain itu kan? Nah, ini kita ada tayangannya. Oh. Oke, kita lihat saksikan sama-sama. Ini dia. Sudah bukan rahasia lagi jika ikan memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan karena ikan merupakan sumber asam lemak omega 3 terbaik bagi tubuh. Fungsi omega 3 diantaranya adalah untuk membantu pembentukan jaringan otak, menyehatkan tulang, dan mencegah penyakit jantung. Nah, beberapa jenis ikan yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah ikan tongkol, cakalang, dan tuna. Uniknya ketiga ikan ini sekilas terlihat sama,
karena memang mereka berasal dari satu keluarga yang sama, yaitu Scrombidae. Ciri khas ikan dari keluarga Scrombidae adalah tubuhnya yang mengkilap dan tak bersisik. Lantas, bagaimana cara yang paling sederhana untuk membedakan 3 jenis ikan yang serupa tapi tak sama ini? Nah, tentunya kita harus mampu menemukan ciri khas dari tiap-tiap ikan tersebut. Kita mulai dengan ikan tongkol. Tongkol jelas sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Ikan ini telah sejak lama dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ikan tongkol sendiri merupakan jenis ikan air asin yang diperoleh dengan cara dijaring. Karakteristik khas dari ikan tongkol adalah warnanya yang agak gelap dengan bentuk tubuh yang langsing. Panjang ikan tongkol berkisar antara 50 hingga 60 cm. Nah, perbedaan antara ikan tongkol dengan cakalang yang paling mencolok adalah dari warna badannya. Ikan cakalang memiliki kesamaan ukuran dan bentuk tubuh dengan tongkol, tapi warnanya cenderung lebih terang dibanding tongkol. Itulah yang membuat ikan cakalang kerap disebut ikan tongkol putih. Beda tongkol, beda cakalang. Berbeda pula dengan tuna. Ikan yang juga masih bersaudara dengan tongkol dan cakalang ini memiliki reputasi yang mendunia karena nilai komersialnya. Jika dibandingkan dengan kedua saudaranya, perbedaan paling mencolok antara ikan tuna dengan tongkol dan cakalang sudah pasti adalah di ukurannya. Bobot ikan tongkol dan cakalang yang terbesar hanya sekitar 5 kg, sedangkan ikan tuna bisa berbobot hingga 350 kg. Ukurannya yang paling kecil saja bisa seberat 35 kg. Secara berat tubuh, ikan tongkol dan cakalang terberat hanya setara dengan bayi ikan tuna yang kurang lebih sama beratnya, yaitu 5 kg. Nah, sekarang Anda sudah tidak bingung lagi kan membedakan antara ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan cakalang. Pemirsa, Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Salah satunya adalah ikan tongkol. Ikan dengan tekstur daging yang padat dan rasa yang agak manis ini sangat lezat jika diolah dengan berbagai macam bumbu dan rempah asli Indonesia. Nah, berikut ini adalah aneka ragam menu olahan ikan tongkol yang sudah dirangkum oleh tim Ayo Hidup Sehat. Pertama ada ikan singgang dari Riau. Masakan yang berbahan utama ikan tongkol ini sangat cocok dan praktis untuk Anda yang baru belajar memasak. Bumbu dapurnya sederhana, hanya bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, asam glugur, garam, gula, dan cabai rawit. Langkah pertama, rebus bawang merah, kunyit, dan lengkuas hingga mendidih. Lalu masukkan ikan tongkol bersama asam glugur.
Jangan lupa tambahkan garam, gula, dan cabai rawit sesuai selera. Selanjutnya ada resep pampis tongkol dari Sulawesi Utara. Menu berbahan dasar ikan tongkol ini rasanya pedas dan gurih. Cara membuatnya cukup mudah. Siapkan bawang merah, daun jeruk, jeruk nipis serai, kunyit, jahe, minyak sayur, dan garam. Proses pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengkukus ikan tongkol bersama air perasan jeruk nipis. Setelah matang, tiriskan airnya dan suir-suir dagingnya. Setelah itu haluskan cabai, bawang putih, kunyit, dan jahe. Panaskan wajan dengan sedikit minyak, lalu tumis hingga harum. Jangan lupa masukkan daun serai dan daun jeruk. Terakhir masukkan suiran ikan tongkol dan aduk secara merata hingga matang. Terakhir ada tumis tongkol kecap yang bisa membuat para pecinta masakan pedas ketagihan karena rasa pedasnya yang menyatu dengan rasa manis. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, tomat, jeruk nipis, minyak sayur, dan garam. Pertama, lumuri ikan dengan garam dan perasan jeruk nipis yang telah dibersihkan, lalu goreng hingga setengah matang. Langkah berikutnya, tumis bumbu yang sudah halus hingga harum. Kemudian, masukkan ikan tongkol dan aduk secara merata. Terakhir, tambahkan kecap, garam, dan gula secukupnya. Lalu, hidangkan dengan nasi hangat. Nah, bagi Anda yang bosan menu olahan tongkol yang pernah Anda buat, apa salahnya mencoba 3 resep olahan tongkol asli Nusantara ini di rumah? Gimana tuh ya ibu-ibu ya mungkin udah mencatat itu semuanya resep-resepnya ya. Tapi sayang sekali kita bukan untuk lomba memasak, tapi kita pengen ngebahas seputar ikan tongkol. Ya, ikan tongkol juga bermacam-macam ya. Tadi kita udah lihat ikan tongkol tuh banyak macamnya, di sini kurang lengkap. Ada tongkol saus Padang, tongkol rica-rica ya. Semuanya itu tadi ya. Beda lagi itu ya. Baik Dok, ini masih membahas seputar fakta dan mitos seputar ikan tongkol. Konsumsi ikan tongkol baik untuk kesehatan jantung. Fakta atau mitos, Dok? Nah, ini fakta. Wih, fakta. Emang kenapa tuh, Dok? Gini, tadi saya udah katakan bahwa ikan tongkol ini adalah ikan yang berlemak. Dan lemaknya itu adalah omega 3. Omega 3 itu partikel yang paling penting adalah EPA dan DHA. Sudah dibuktikan di dunia banyak penelitian yang mengatakan bahwa EPA itu sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung, ya, kesehatan jantung, pembuluh darah, nah dan sebagainya, untuk ikut menurunkan kolesterol juga. Bagaimana cara kerjanya? Nah, dia mempunyai efek sebagai anti-inflamasi. Anti-inflamasi itu apa sih? Anti peradangan, terutama pada pembuluh-pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Jadi itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Nah, cara mengkonsumsinya gimana tuh? Apakah boleh dibikin kayak asam pade kayak begini? Dikasih kayak ada santan-santan gini dong? Ya, gini. Sebenarnya kalau mau dimasak seperti ini monggo saja. Yang penting bumbunya jangan dimakanin semua. Dan minyak yang dipakai jangan banyak. Oh gitu. Nah, yang kurang bagus adalah minyak goreng yang dipakai untuk menggoreng setengah matang yang tadi itu loh ya. Tapi kalau bumbunya ini bagus karena bumbunya ada kunyitnya, kemudian ada serehnya, ya, ada banyak sekali bumbu dapur yang juga mempunyai efek yang sangat baik untuk kesehatan. Justru bumbunya ini dimanfaatkan supaya nggak banyakan asinnya, kebanyakan garamnya gitu kan. Ini rasanya dari sini, jadi nggak terlalu nggak berasa banget. Betul. Ada lagi nih manfaatnya selain kesehatan jantung, ikan tongkol ini juga menjaga kesehatan mata. Mitos atau fakta? Nah, ini adalah fakta. Fakta lagi. Kok bisa ya? Nah, kita tahu ini banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa ikan tongkol ini terutama untuk golongan EPA dan DHA-nya yang tadi saya bilang dia punya efek sebagai antiinflamasi, dia bisa mencegah terjadinya degenerasi retina. Nah, jadi untuk penyakit-penyakit pada orang tua kan sering sekali penglihatannya nanti kurang gitu bagus di luar katarak ya. Jadi dia makula densa degeneration. Nah, dia bisa memperbaiki. Terutama pada orang yang punya penyakit kencing manis.
Nah, orang yang punya kencing manis kan dia bisa komplikasinya salah satu adalah retinopati diabetika. Jadi kebutaan yang timbul karena efek kencing manis. Kan kita suka lihat, kenapa Bu matanya nggak kelihatan? Ternyata efek dari kencing manis misalnya. Nah, dengan banyak konsumsi ikan-ikan laut seperti ini, dia bisa menurunkan resiko untuk terkena retinopati diabetika. Bagus nih kayaknya ya, satu mata, biar nggak mata duitan, biar nggak mata gelap, ya mata keranjang gitu juga ya. Itu penting banget tuh. Penting sekali. Nah, ini ada lagi Dok, ya fakta dan yang beredar di seputar ikan tongkol ini. Katanya ikan tongkol ini bisa mencegah resiko penyakit stroke. Fakta atau mitos Dok? Nah, ini adalah fakta. Fakta lagi. Bagus kan konsumsi ikan? Iya. Ya, kok bisa pertanyaannya? Nah, tadi saya sudah katakan omega 3 itu sangat bagus karena punya efek anti-inflamasi. Jadi dia akan memperbaiki elastisitas pembuluh darah juga. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan stroke itu ya. Jadi sangat baik sekali untuk dikonsumsi. Nah, kalau digoreng garing gitu Dok? itu dia masalahnya, benar. Jadi gini, omega 3 ini adalah minyak yang terdapat pada daging-daging ikan laut dalam. Nah, minyak ini bisa ikut larut kalau kita goreng. Jadi akibatnya minyak yang baik ini malah tercampur di dalam minyak goreng. Kan nggak mungkin kita makanin minyak goreng itu kan. Jadi akhirnya harusnya diapain tuh Dok? Jadi paling baik adalah di steam, kemudian dikukus, steam, kukus, direbus atau dibikin sup atau dibikin pepes, ya pepes ikan, nah itu boleh. Atau ikan mau dipanggang gitu juga boleh. Cuma jangan lupa sebaiknya menggunakan daun. Jadi jangan langsung dengan ikannya. Karena begitu warnanya hitam, hitam itu sifatnya adalah karsinogenik, ya. Jadi paling bagus memang usahakan jangan terlalu banyak kontak dengan minyak supaya minyaknya tetap ada di daging ikan. Jadi pada waktu kita makan dagingnya, kita juga mendapatkan manfaat dari si minyak ikan tadi. Oh ya, kalau gitu jangan digoreng. Nah, kalau itu yang lain caranya bisa juga dipindang ya. Nah, bukan betul. dipinang ya, dipindang. Ya, dipindang. Nah, gimana tuh kalau dipindang, dicuek gitu misalnya. Boleh dipindang, dicuek, dikukus, di steam. Atau jangan dicuekin ya. Oh iya benar. Jangan dicuekin. Kalau dicuek itu diapain sih Dok? Itu kayak dipindang gitu kan, kayak diasam. Gitu. Nah, kan ini katanya selain ikan ini juga katanya dia bisa mencegah risiko osteoporosis atau pengapuran. Ya, mitos atau fakta? Nah, ini juga fakta. Nah, banyak kan manfaat ikan. Banyak banget manfaat makanya ikan, harus budayakan makan ikan. Betul, budayakan makan ikan seperti Ibu Menteri Susi, bilang ya, Ibu Susi ya. Iya, betul. Lah kok bisa dia mencegah osteoporosis? Kita tahu bahwa ikan ini juga kaya akan mineral-mineral yang sangat bagus untuk kesehatan tulang. Ya, salah satunya adalah kalsium, ada fosfor, ada mangan, ada magnesium di dalamnya. Dan juga ikan ini mengandung antioksidan, namanya selenium. Nah, selenium ini juga memberikan efek yang luar biasa untuk kesehatan. Wow. Ya? Jadi kalau kita konsumsi setiap hari itu bagus atau gimana Dok? Gini, konsumsinya? oleh dunia ya WHO, FAO dan sebagainya dan pemeriksaan dari jantung juga ya, AHA ya, mereka sudah katakan minimal konsumsi ikan itu 2 porsi dalam 1 minggu minimal. Nah, 1 porsi itu berapa banyak pertanyaannya ya? Mereka tulisnya kira-kira 100 gram. Jadi misalnya hari Senin dan Kamis kita keluarkan menu ikan gitu. Kalau saya mau lebih boleh nggak? Boleh, tapi paling tidak 1 kali harus ada oily fish. Jadi ikan-ikan yang berlemak itu yang laut dalam ya. Oh baik, terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Ida. Terima kasih. Nah, untungnya nih Kak Indra ini negara kita ini kaya akan ikan. Betul. Nah, makanya kita mau lihat wilayah-wilayah mana penghasil ikan terbesar di Indonesia. Lihat tayangan ini. Pemirsa, Indonesia ini merupakan negara maritim, maka tidak heran jika di Indonesia banyak terdapat pantai yang indah. Selain pantainya yang indah, Indonesia juga diberkahi dengan keanekaragaman biota laut, terutama ikan. Hal itulah yang membuat negara kita masuk ke dalam daftar 10 besar negara penghasil ikan terbesar di dunia. Nah, berikut ini adalah daftar daerah-daerah di Nusantara yang terkenal sebagai wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Di urutan keempat ada Provinsi Jawa Timur. Nah, masyarakat Jawa Timur patut bangga dengan apa yang telah mereka capai karena Jawa Timur merupakan penghasil ikan terbanyak keempat di Indonesia.
Produksi hasil laut Jawa Timur mencapai 7,3% dari total produksi keseluruhan Indonesia per tahunnya. Primadona hasil laut dari Jawa Timur adalah ikan tuna. Pada tahun 2016 lalu, sekitar 1.606 ton ikan tuna berhasil ditangkap dari wilayah tersebut. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah memiliki 3 wilayah perairan yang berbeda, yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Selat Makassar. Tak heran jika Sulawesi Tengah mampu menyumbang 8,5% hasil lautnya untuk kebutuhan pasokan ikan di Indonesia. Sayangnya, fasilitas mendukung industri perikanan di sana belum semapan di daerah lain. Berikutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain tempat wisatanya yang indah, provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini merupakan salah satu pemasok ikan terbesar di Nusantara. NTT sanggup memasok 13,7% produk laut Indonesia per tahunnya. Penyebabnya adalah karena NTT merupakan salah satu provinsi dengan wilayah laut paling besar di Indonesia. Bahkan lautnya lebih besar daripada daratan. Selain ikannya, provinsi ini juga dikenal dengan hasil produksi rumput lautnya. Provinsi yang menduduki peringkat pertama sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Provinsi ini merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Produksi sektor perikanan Sulawesi Selatan mencakup 21,6% dari total produksi industri perikanan Indonesia secara keseluruhan. Tradisi melaut sudah mendarah daging bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tradisi itu pula lah yang membuat orang Sulawesi Selatan banyak berprofesi sebagai nelayan. Nah, berkat kontribusi provinsi-provinsi tersebut, wajar kalau Indonesia menjadi negara penghasil ikan kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.